Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 3 yang kita cintai semua. Anak-anakku semua, perkenalkan, nama saya Buliudi Anissa. Kebetulan saya dipercaya untuk mengajar kalian di kelas 7, yaitu materi IPA. Anak-anakku sekalian, sudah mengenal tentang IPA? Tentunya kalian sudah kenal waktu kalian belajar di SD. Sebelumnya, anak-anak, tolong dibuka semua buku IPA-nya, yaitu bab 1. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Anak-anak, apa saja objek IPA itu? Tentunya kalian mengenal sekali banyak objek, terutama di lingkungan sekitar kalian. Coba anak-anak, sebagai salah satu contoh, amati gambar di video tersebut. Di situ digambarkan ada beberapa objek IPA. Ada flora, ada fauna, kemudian ada hasil dari teknologi. Dari gambar itu hanya sebagai contoh anak-anak. Coba cari lagi contoh lainnya ya, sebagai objek IPA. Berikutnya anak-anak, kalian juga mengenal apa itu penyelidikan IPA. Anak-anak, penyelidikan IPA ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, yang ketiga adalah mengomunikasikan. Apa itu pengamatan anak-anak? Pengamatan boleh menggunakan panca indera maupun menggunakan alat ukur. Apa tujuan dari pengamatan ini? Tentunya adalah untuk mengumpulkan data dan mencari informasi. Langkah berikutnya anak-anak dalam penyelidikan IPA, langkah kedua adalah membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Berikutnya yang ketiga adalah mengomunikasikan. Dari kedua langkah, setelah kalian melakukan pengamatan, melakukan atau membuat inferensi, terakhir yang kalian lakukan adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang disajikan dari komunikasi tersebut boleh dalam bentuk tabel, grafik, bagan, gambar, maupun data lainnya yang relevan. Selanjutnya anak-anak, apa kira-kira kegunaan kalian belajar IPA? Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kalian ambil ketika belajar IPA. Di antaranya, yang pertama, kalian dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, kalian nanti dapat berpikir logis dan kritis. Yang ketiga, kalian nanti mampu menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, kalian nanti dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi, dari keempat hal kegunaan belajar IPA itu, ada lagi kegunaan yang lain. Silahkan kalian cari sendiri sebagai contoh atau manfaat ketika kalian belajar tentang IPA. Anak-anak, dalam belajar IPA, kalian tentunya tidak asing dan haruslah mengenal apa itu langkah-langkah metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Tadi sudah Ibu bahas bahwa penyelidikan IPA itu ada 3 hal. Yang pertama pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga mengomunikasikan. Kita singkat dengan PIM ya anak-anak. Apa tadi PIM? Yang pertama pengamatan,
Yang kedua, I-nya itu inferensi. Kemudian yang ketiga, M-nya adalah mengomunikasikan. Jadi itu adalah langkah-langkah metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Dalam penyelidikan IPA, kalian nanti pasti akan melakukan yang namanya pengukuran. Apa itu pengukuran anak-anak? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi, pengukuran tadi merupakan kegiatan membandingkan. Membandingkan apa? Suatu besaran dengan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dalam pengukuran anak-anak, kalian nanti mengenal banyak sekali alat ukur. Sebelum mengenal alat ukur, kalian terlebih dahulu harus mengenal apa itu besaran. Besaran nanti ada dua, yaitu besaran pokok sama besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Sekali lagi, jadi besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu disebut sebagai besaran pokok. Berikutnya yang kedua, kalian juga mengenal yang disebut dengan besaran turunan. Apa itu besaran turunan anak-anak? Adalah besaran yang satuannya diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Sehingga satuan dari besaran turunan ini nanti akan menyesuaikan dengan satuan besaran pokok. Intinya tadi besaran ada dua. Satu besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Demikian anak-anak apa yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian untuk tugas selanjutnya dari materi tersebut kalian rangkum, kalian tulis yang rapi, kemudian dikumpulkan ke Ibu. Sekali lagi anak-anak, tetap jaga kesehatan. Ketika keluar rumah gunakan masker. Kemudian di rumah rajin berolahraga. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.